Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak selaku Pokja Bank Sampah kita akan menyampaikan atau memberikan arahan penguatan kepada tim Pokja ini. Karena nanti kamu akan mensosialisasikan kerja tim Pokja Bank Sampah. Ya, jadi Bapak kasih penguatan arahan dari Bapak selaku pembina. Pertama, kamu tentunya harus memahami apa itu Pokja Bank Sampah. Yang kedua, apa tugas-tugasnya, ya, tugas-tugasnya mulai dari lapangan maupun administrasinya. Yang ketiga, kamu sebagai orang terdepan yang memberikan contoh pembiasaan kepada seluruh siswa SMK Negeri 16 ini. Jadi kamu yang paling depan, ya, memberikan contoh. Nah, makanya kamu ditugaskan sebagai tim Pokja. Ini orang-orang pilihan nih tim Pokja ini. Ya, begitu pula di sini kita kan banyak nih yang praktek baik, ya. Ada hidroponik, ada sumber resapan, terus ada apa lagi? Composting. Terus yang jentik itu apa? Jumantik ya. Nah, jumantik. Nah, itu semuanya praktik baik. Jadi ini kegiatan Pokja Bank Sampah ini merupakan praktik baik di sekolah kita. Nah, kamu sebagai tim penggeraknya atau orang yang paling tepat bisa memberikan sosialisasi arahan kepada teman-teman. Nah, Bapak selaku pembina tentunya tidak bosan-bosan menyampaikan kepada kalian semua, memberikan arahan, memberikan penguatan. Jadi Bapak rasa itu yang perlu Bapak sampaikan, karena kalian juga sudah mengikuti pelatihan-pelatihan tentang Pokja Bank Sampah. Jadi Bapak tidak khawatir lagi lepas kalian. Ya, Bapak rasa itu arahan dan penguatan dari Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan beruntung untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada yang bertanyakan? Tidak ya. Oke, terima kasih. Selamat bekerja. Silahkan sosialisasikan kepada teman-temanmu di ada. Terima kasih. Silakan. Oke, silakan. Selamat bekerja. Oke. Silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, perkenalkan kami dari anggota Pokja Bank Sampah. Di sini kita akan melakukan sosialisasi mengenai apa aja sih itu program dan program kerja apa yang dilakukan oleh Pokja Bank Sampah ini. Nah, di sini Pokja Bank Sampah itu bertugas sebagai memilah serta memilih sampah yang ada di SMK Negeri 16 Jakarta ini. Habis memilah dan memilih, lalu kita serahkan ke TPA, tempat pembuangan akhir yang ada di belakang lorong sekolah kita ini. Lalu kita melakukan administrasi, lalu kita dan sampah-sampah tersebut bisa diolah atau kita bisa jual atau bisa kita jual. Nah, di sini tuh dalam memilah dan memilih sampah kita ada 3 jenis sampah nih. Apa aja sih itu, Kak Nadia? Bisa jelasin? Nah, yang pertama tuh ada sampah organik yang mencakup tumbuh-tumbuhan, terus kertas kayak gitu. Terus yang kedua itu ada non organik. Non organik itu mencakup sampah-sampah plastik dan lain-lain. Nah, kalau yang terakhir itu ada B3. B3 itu mencakup sampah yang berbahaya seperti baterai, benda tajam dan lain-lain. Nah, selain jenis-jenisnya, kita juga ada nih kegunaan dan manfaatnya dari Pokja Bank Sampah sendiri yang akan dijelaskan oleh Alvin. Jadi manfaat dari sampah itu banyak kegunaannya guys. Jadi manfaat dari sampah kita bisa diolah kembali dan juga didaur ulang. Nah untuk kegunaannya itu dari sampah tersebut kita juga bisa menjual dengan harga yang lebih fleksibel. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian. Apakah ada pertanyaan untuk teman-teman semua mengenai sekitar Pokja Bank Sampah? Oke, Madani. Nama saya Madani. Saya mau tanya,
Kenapa sih kita harus milah sampah? Kenapa nggak disampingin aja sampahnya? Ada yang mau jelasin? Tapi dia Pak? Oh ya, jadi kenapa kita harus memilih dan memilah sampah? Karena kalau kita menjadikan menjadi satu, jadi tuh tidak terdapat terlalu ulang. Sedangkan kalau kita memilah dengan satu persatu, jadi kita mengetahui nih sampah yang organik, non organik dan juga B3 agar tidak tercampur dengan bahan berbahaya kimia lainnya. Seperti itu Mbak Dani. Makasih ya. Ya, selanjutnya apa yang ingin bertanya? Ya, dampak positifnya. Baik, saya jelaskan dampak positif dari kita memilah-milih sampah. Kita dapat dengan memilah-milih sampah kita dapat mendaur ulang sampah-sampah itu sendiri, sehingga daur ulang tersebut bisa kita jual atau bisa kita olah sendiri menjadi kayak pupuk dan sebagainya. Mungkin itu, ulun. Oke, mungkin sudah tidak bertanya lagi. Mungkin langsung saja habis ini kita akan berkeliling untuk melihat pos-pos untuk Pokja Bank Sampah itu sendiri. Oke, jadi di sini ada beberapa tempat pemilahan sampah. Di antaranya tuh ada pertama dari mulai sampah organik yang berupa dengan sampah sisa makanan, ranting pohon dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada di sampah non organik. Contohnya itu ada bahan plastik dan juga kertas dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya itu ada di bahan B3, bahan berbahaya dan juga bahan beracun. Contohnya itu bisa berupa baterai, lampu atau barang elektronik yang lainnya. Oke, mungkin bisa saya praktikkan. Yang pertama dari sampah sisa makanan, yaitu pisang. Berarti masuknya ke dalam sampah organik. Kita masukkan saja. Lalu yang kedua sampah plastik, yaitu berupa botol. Kita masukkan saja. Lalu yang terakhir ada sampah dari barang elektronik, yaitu lampu. Kita masukkan. Oke, segitu aja. Mungkin dari kalian bisa mempraktikannya. Sesuai dengan ini P3 kan? P3. Kalau ini nggak apa-apa lagi. Jadi sekian itu aja teman-teman proses dari pemilahan sampah. Terima kasih. Nah, oke teman-teman, di sini kita udah nyampe di TPA Pokja Bank Sampah. Nah, di sini di TPA Pokja Bank Sampah ini ada tempat pembuangan akhir. Jadi itu sampah-sampah yang udah dipilah-pilih oleh tong sampah sendiri. Nanti akan dikumpulkan tergantung jenis-jenisnya. Ini bisa dilihat di sini ada untuk kertas. Nah, ini contohnya. Bisa kita keluarkan. Ini sampah untuk yang kertas ya. Bisa dilihat teman-teman semua sini. Bisa dilihat ini sampah-sampah kertas yang dikumpulkan dari semua tempat sampah yang ada di 16. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada plastik. Nah, plastik itu di sini kita banyak botol-botol ya. Bisa kita lihat sendiri. Di sini banyak botol-botol plastik dan kertas. Nah, di jenis terakhir itu ada logam atau yang bisa disebut berbahaya lah. Nah, di sini kita kasih contoh satu aja ya, yaitu seperti antena ini. Nah, Pokja TPA sendiri adalah alur sebelum ditimbang dan dijual kepada pengepul. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Bertanya dong, Apa itu? emang awal-awal dari alurnya gimana? Nah, teman-teman semua bisa kita lihat di sini ada mekanisme kerja bank sampah. Nah, di pertama kalian bisa melakukan pendaftaran kepada nasabah. Terus yang kedua bisa menyetorkan sampah kepada bank sampah. Lalu kita melakukan penimbangan.
setelah penimbangan kita golongkan sampah-sampah tersebut sesuai jenisnya, seperti yang tadi organik, non-organik atau B3. Nah, setelah itu kita habis penimbangan kita golongkan, lalu kita catat timbangan tersebut kepada buku tabungan sekolah. Kita catat, lalu kita jual kepada pengepul dan diangkut oleh pengepul. Nah, sampai di sini aku sudah paham. Oh begitu, makasih Iya, ya. oke. Mungkin itu saja dari TPA. Oke, makasih. Iya. Jadi di sini ada transaksi administrasi sampah. Di sini itu kita dibagi jadi tiga sampah. Yang pertama adalah organik, terus ada non organik sama yang berbahaya. Itu dihitung setiap bulan. Terus Kak Nede boleh? Ya, di sini tuh jadi kita tuh dari yang tadi tuh yang TPA pemilihan bank sampah akhir itu dicatat di sini, dibagi tiga kan, organik, non organik sama yang berbahaya. Nah pas udah dilihat itu ditimbang terus dimasukin di sini laporannya. Kita tuh laporannya 4 kali dalam sebulan. Nah ini tuh transaksi tahun 2017. Nah yang lainnya di sini ini kayak administrasi pendapatan gitu-gitu masukinnya ada di sini. Nah kayak gitu deh. Oke teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah mengikuti sosialisasi Pokja Bank Sampah ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita lakukan dari pagi bermanfaat untuk diri kita sendiri, khususnya untuk diri kita sendiri dan untuk sekolah yang tercinta ini. Mungkin ada sedikit dari pembina Pokja Bank Sampah, Pak Ahmad. Baik, teman-teman sekalian, tadi dari pagi ya kita melaksanakan praktik baik. Kebetulan untuk Bank Sampah kita ambil sampelnya. Belum Bapak lihat untuk Bank Sampah ini luar biasa. Ya, kita kasih apresiasi dulu. Baik anak-anak sekalian, terima kasih atas kerjasama kalian, berpartisipasi. Sudah jelas semua ya, manfaat, kegunaan, dan tim atau Pokja Bank Sampah SMK Negeri 16 ini udah luar biasa. Terus mudah-mudahan sosialisasi ini menjadi pembiasaan buat kita semua. Yang mana lingkungan sekolah kita yang luar biasa, bagus ini kita jaga sama-sama. Ya, bisa menjaganya? Sama. Oke, terima kasih Bapak ucapkan, Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Bisa nih. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih.